Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arbatin nafar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menyongsong yang namanya malam nuzul Quran, di mana malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu sangat pas dan relevan sekali apabila saya membahas yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang saya bacakan di mukadimah di atas, al-jannatu mushtaqafun ala arbatin nafar. Surga sangat merindukan kepada 4 kelompok, salah satunya yaitu kelompok talil Quran, yaitu kelompok orang-orang yang rajin mengkaji Al-Quran. Kalimat tala di sini lebih dalam maknanya dari sekedar membaca. Memang sih, kalau kita membaca Al-Quran dengan ikhlas dan tulus, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Cuman di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya surga akan merindukan kepada orang yang tidak hanya pandai membacanya, tetapi juga pandai memahami apa yang dibacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dialah yang akan menjadi penolongmu di hari kiamat. Bagi segala sesuatu ada musim seminya. Musim seminya Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, yaitu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hanya yang jadi pertanyaan, sudah sejauh mana pemahaman kita terhadap petunjuk tersebut? Ada 4 langkah atau cara memahami dan memahamkan Al-Quran kepada generasi Islam. Yang pertama adalah maharatul qiraah, yaitu langkah awal cetak diri kita, anak cucu kita untuk pandai membaca Al-Quran, benar tajwidnya, fasih makhrajnya, dan ditambah pula dengan seninya. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab, kalau kita salah melafalkan atau salah makhrajnya akan salah pula artinya. Contohnya kalimat syukuran pakai sin besar dan syukuran pakai sin kecil. Kalau syukuran pakai sin besar artinya mensyukuri nikmat Allah. Tetapi kalau syukuran pakai sin kecil artinya mabuk-mabukan. Sungguh jauh sekali perbedaannya. Contohnya lagi, orang yang sedang adzan, apabila dia mengumandangkan kalimat hayya 'alal falah dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah tanpa tasdid artinya keberuntungan. Sedangkan hayya 'alal falah pakai tasdid, yaitu artinya petani. Masa adzan menyuruh kita menjadi petani? Sungguh jauh sekali artinya. Oleh karena itu, yuk cetak diri kita, anak cucu kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi untuk zaman sekarang, orang itu lebih memprioritaskan membaca koran daripada membaca Al-Quran. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Nah, begitulah. Jadi kalau misalnya ibu, bapak merasa berat atau ingin anak-anaknya cepat bisa belajar membaca Al-Quran, titipkanlah ke pesantren Al-Quran. Ya contohnya ke pesantren Al-Quran Yayasan As-Salam, khususnya TPQ As-Salam. Biar bapak ibu tidak berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara memahami dan memahamkan Al-Quran kepada generasi Islam yaitu maharatul kitabah. Artinya setelah kita mencetak diri kita sendiri, anak cucu kita untuk pandai membaca Al-Quran, benar tajwidnya, fasih makhrajnya, dan ditambah pula dengan seninya,
dicetak pula harus bisa menulis Al-Quran. Contohnya saya yakin ibu bapak yang melihat video ini semuanya bisa membaca surat Al-Fatihah karena sebagai rukun sholat. Tetapi kalau disuruh nulis surat Al-Fatihah, saya yakin semuanya tidak akan bisa. Oleh karena itu, didiklah anak cucu kita untuk bisa menulis bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran. Langkah yang ketiga, cara memahami dan memahamkan Al-Quran kepada generasi Islam, yaitu maharatut tafhimah wa tafkir. Artinya, setelah kita cetak diri kita sendiri, anak cucu kita untuk pandai membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, cetak pula dan ajarkan pula bagaimana bisa memahami dan memikirkan apa yang dibacanya. Yaitu contohnya apabila kita kalau dalam sholat memahami apa yang kita baca, insya Allah itu akan menambah kepada kekhusyuan sholat kita. Contohnya kalau kita tidak memahami apa yang kita baca dalam sholat, kita sedang sholat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, pikiran kita kemana saja kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Pikiran kita malah memikirkan cicilan menjijir. Cicilan menjijir tadi yang keberapa ya? Sami Allah liman hamidah. Kalau yang ketiga, di mana kuitanasinya? Allahu Akbar, beres sholatnya, beres pula cicilan menjijirnya. Itulah sholat kita karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Oleh karena itu, mari cetak anak diri kita untuk bisa memahami apa yang dibacanya, yaitu pandai dalam bahasa Arab, yaitu sebagai bahasa Al-Quran. Dan kalau setelah memahaminya, bisa memikirkannya apa kandungan dari Al-Quran tersebut. Sebab bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk atau hidayah kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Langkah yang keempat yaitu cara memahami dan memahamkan Al-Quran kepada generasi Islam, yaitu maharatut ta'milah. Yaitu setelah kita mencetak diri kita, anak cucu kita untuk bisa membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, memahami Al-Quran, dan ajarkanlah pula supaya bisa mengamalkannya. Karena apalah artinya bisa membaca Al-Quran, tetapi yang lebih penting atau utama yaitu mengamalkannya. Salah satu ayat Al-Quran memerintahkan kepada orang tua untuk memberikan pelajaran atau pengetahuan yaitu tentang ajaran agama Islam. Mengapa demikian? Karena Al-Quran telah memperingati kepada kita semua bahwasanya anak dan istrimu akan menjadi musuh bagimu. Ini khusus pada para suami. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Inna min azwajikum wa auladikum fahdharuhum. Sesungguhnya anak dan istrimu akan menjadi musuh bagimu. Nah, sebelum terlambat, marilah kita cetak anak didik kita, anak cucu kita, kirimkanlah ke pesantren Al-Quran, khususnya pesantren Al-Quran As-Salam, yaitu TPQ As-Salam, supaya bapak ibu tanggung jawabnya tidak berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mereka akan mengerti tentang ajaran agama Islam dan mempunyai akhlakul karimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.